Pernah kepikiran nggak, kenapa sih kita butuh uang? Dan kenapa juga kita seolah harus kerja setiap hari buat dapetin uang itu? Pertanyaan ini kedengarannya modern banget ya, tapi jawabannya justru membawa kita jauh, jauh ke masa lalu. Yuk, kita telusuri bareng-bareng cerita di balik lahirnya ilmu ekonomi. Jadi, semua ini tuh berawal dari satu fakta yang paling mendasar tentang kita sebagai manusia. Coba deh, kita renungin sebentar. Dari kita melek pagi sampai tidur lagi malamnya, pasti selalu ada aja sesuatu yang kita butuhin atau kita pengen. Makanan, baju, rumah, sampai hiburan. Daftarnya tuh kayaknya nggak ada habisnya. Nah, inilah titik awal dari semua cerita ekonomi. Sifat dasar manusia yang kayaknya nggak pernah kenal kata puas. Eits, tapi penting banget nih buat bedain dua hal ini. Di satu sisi, ada yang namanya kebutuhan. Ini tuh hal-hal yang sifatnya wajib buat kita bertahan hidup. Makan, minum, tempat tinggal. Tanpa ini, ya kita nggak bisa hidup. Terus di sisi lain, ada yang namanya keinginan. Nah, ini nih yang bikin hidup jadi seru sekaligus rumit. Smartphone keluaran terbaru, liburan keliling Eropa, mobil keren. Keinginan ini sifatnya nggak terbatas. Jadi poin kuncinya adalah kebutuhan kita itu ada batasnya. Tapi keinginan kita, wah itu langit batasnya. Oke, jadi manusia punya keinginan yang nggak terbatas. Terus gimana caranya nenek moyang kita ngatasin masalah ini ribuan tahun yang lalu? Jauh sebelum ada yang namanya dompet digital apalagi kartu kredit. Ya, mereka menemukan solusi yang paling masuk akal pada masanya. Barter. Konsepnya super simple. Gini, saya seorang nelayan, punya banyak ikan. Terus kamu, seorang petani, punya banyak beras. Kalau saya lagi butuh beras dan kebetulan kamu lagi pengen makan ikan, ya udah, kita tinggal tukeran. Simple kan? Nggak ada uang, cuma tuker barang langsung. Tapi ternyata di prakteknya sistem ini jauh dari kata simple. Coba bayangin deh, saya punya ayam dan lagi butuh banget sepatu. Saya harus keliling kampung nyari tukang sepatu yang di saat yang bersamaan lagi ngidam makan ayam. Nah, para ekonom punya istilah keren buat ini, kesamaan keinginan ganda. Susah banget kan nemuin momen pas kayak gitu? Belum lagi ngomongin soal nilai. Satu ekor ayam ini nilainya setara berapa pasang sepatu sih? Setengah? Satu? Dua? Wah, barter ternyata ribet dan bikin pusing 7 keliling. Nah, karena sistem barter ini makin lama makin gak praktis, seiring masyarakat yang makin kompleks, orang-orang paling cerdas di zaman itu mulai puter otak. Mereka mulai mengamati, nyatet polanya, dan nyari cara yang jauh lebih efisien. Dari sinilah, benih-benih sebuah ilmu yang baru mulai tumbuh. Pertanyaannya sekarang, dari semua pemikiran dan masalah perdagangan yang rumit ini, siapa sih sosok jenius yang berhasil merangkum semuanya jadi satu kerangka ilmu yang sistematis dan utuh? Dan inilah dia orangnya, Adam Smith, seorang filsuf dari Skotlandia yang kemudian dikenal di seluruh penjuru dunia sebagai bapak ilmu ekonomi. Beliaulah yang meletakkan fondasi cara kita berpikir soal ekonomi sampai detik ini. Momen puncaknya terjadi di tahun 1776. Waktu itu, Adam Smith nerbitin buku mahakaryanya yang judulnya The Wealth of Nations. Ini bukan sembarang buku ya. Buku ini tuh ibarat cetak biru yang secara resmi melahirkan ilmu ekonomi sebagai sebuah disiplin ilmu yang terstruktur dan bisa dipelajari secara formal. Sekarang kita masuk ke jantungnya pembahasan. Konsep paling fundamental yang jadi inti dari semua pemikiran Adam Smith dan para ekonom setelahnya. Inilah dia, nyawanya ilmu ekonomi. Konsep itu adalah kelangkaan atau dalam bahasa Inggrisnya scarcity. Definisinya mungkin kedengeran agak akademis ya, tapi intinya super sederhana kok. Masyarakat itu nggak punya sumber daya yang cukup buat menghasilkan semua hal yang diinginkan oleh setiap orang. Atau dengan kata lain, keinginan kita nggak terbatas, tapi sumber daya di planet ini terbatas. Nah, lihat deh grafik ini. Ini cara yang brilian banget buat ngegambarin masalahnya. Lihat tuh, bar keinginan manusia yang menjulang tinggi, seolah-olah nggak ada ujungnya. Sekarang, bandingin sama bar sumber daya yang jauh lebih pendek. Jurang yang mengangai di antara keduanya, itulah yang kita sebut kelangkaan. Jadi, ini poin paling penting yang harus kita pegang. Seluruh tujuan ilmu ekonomi itu ada bukan buat mencetak orang kaya, bukan. Tapi untuk mempelajari gimana caranya kita sebagai individu, perusahaan, dan bahkan negara bisa membuat pilihan-pilihan terbaik dalam menghadapi kenyataan pahit yang namanya kelangkaan. Oke, ceritanya seru. Ada barter, ada Adam Smith, ada kelangkaan. Tapi, apa hubungannya semua ini sama hidup kamu dan saya hari ini? Jawabannya segalanya. Semua sistem canggih yang kita pakai sekarang, uang di dompet, aplikasi mobile banking di HP, pasar saham, bahkan promo diskonan di toko online, semuanya itu adalah solusi versi modern untuk masalah kuno yang sama persis. Gimana caranya mengelola kelangkaan dengan efisien? Selama ratusan tahun, kita terus berinovasi. Kita menciptakan pasar supaya penjual dan pembeli gampang ketemu.
Kita menciptakan uang sebagai alat tukar universal buat ngatasin ribetnya barter. Kita bangun bank buat menjaga dan mengalirkan uang itu. Dan yang paling penting buat kita semua, kita mengembangkan konsep literasi keuangan, yaitu kemampuan pribadi kita buat mengambil keputusan yang cerdas dalam menghadapi kelangkaan di hidup kita masing-masing. Jadi, dari barter di zaman Bahela sampai bayar pakai QRIS hari ini, ceritanya nggak pernah berubah. Ini semua tentang membuat pilihan. Setiap kali kamu memutuskan buat nabung, berinvestasi, atau sekedar beli secangkir kopi, kamu itu sebenarnya lagi bertindak sebagai seorang ekonom buat dirimu sendiri. Kamu lagi mencari solusi atas masalah kelangkaan versimu. Nah, setelah tahu seluruh ceritanya, pertanyaannya sekarang kembali ke kamu. Pilihan ekonomi cerdas apa yang akan kamu buat hari ini?